Ibu marah, boleh. Marah sama suami, manusiawi. Bang, tak kusangka kau begini bang. Ku tinggalkan orang tua di Jawa. Saya datang ke Jakarta ini ngikut sama kamu bang. Kau tega-teganya kau sembunyikan duitmu. Boleh marah seperti itu. Tapi yang tidak boleh maki-maki suami. Memang kau goblok. Sama aja bapakmu. Tahu begini cilaka kau. Ah, ibu masuk neraka. Ya ketawa, saya serius. Ibu mau dirindukan surga? Mau ibu? Oh istri saya ngomong gini, jangankan dirindukan surga Ustadz, dirindukan suami saja saya sudah senang. Ini surga rindu kepada ibu. Mau ibu? Nih syaratnya 4 kata Nabi. 4 aja syaratnya. 1, aqimis sholat. Dirikan sholat. Kenapa Nabi mengkhususkan sholat ini kepada kaum perempuan? Karena setelah saya pelajari, memang paling banyak perempuan melalaikan sholat dalam kondisi-kondisi tertentu. Apa itu? 1, pesta pengantin. Banyak sekali perempuan tidak sholat gara-gara pesta. Kok bisa Ustadz? Nih mukanya dikira tembok. Coklat, biru, abu-abu, krem. Alisnya dicukur. Bukan dicukur, dicabut. Akhirnya, lebih tebal di sini dari sini, dicukur lagi sini. Habis. Jangan ketawa, saya serius ini bu. Bu, yang sudah TV salisnya. Itu Nabi jelaskan laknat Allah mereka yang mencabut dan mencukur alisnya. Anda usah lihat temanmu. Ayo, nih banyak nih. Sekarang perempuan banyak palsu. Bulu mata panjang palsu. Bibir merah palsu. Mata biru palsu. Bibir merah palsu. Pipi biru palsu. Pantat gabus. Ayo, kapan lagi kondisi perempuan banyak ndak sholat? Setelah make up. Ini kan ibu-ibu nih yang tebal-tebal make upnya. Dengar ini bu. Kalau sudah masuk waktu sholat, dia pergi wudhu. Tapi karena dia sayang ini bedaknya, maka wudhunya cuma begini. Beleng-beleng. Kan dia takut ini. Ibu dengar. Kalau ibu pakai make up tebal dan ibu wudhu tidak tersentuh kulit pipinya, tidak sah wudhu. Wudhu tidak sah, otomatis tidak sah sholatnya. Maka kalau ibu pakai make up, kasih dulu tisu basah. Lepaskan semua. 200.000 Ustaz. Sudah baru wudhu. Jadi bagaimana caranya Ustaz supaya kita make up wudhu? Tetap sholat. Wudhu dulu ibu. Sudah wudhu, baru make up. Setelah itu tahan kentut. Biar ibu sudah wudhu, kentut batal. Dia bilang kalau lepas Ustaz, tidak habis, tetap batal. Dua, kondisi perempuan banyak tidak sholat. Apa? Jilbab. Yang selalu saya istilahkan jilbab sakaratil maut. Tadi pagi saya di mana ya ceramah itu, di Bekasi kayaknya. Wih, ada ibu-ibu. Saya sambil ceramah dia di depan saya bilang, saya bayangkan bagaimana caranya dia pakai ini jilbabnya ya. 3 lapis ibu, kuning biru, dikasih miring lagi sedikit. Ngapain lagi kok kasih miring? 17 jepitannya, pentulnya 7. Ini pentul yang biasa jadi korban kita laki-laki. Dia simpan di kursi begitu. Apa ini pentul ini? Saya tadi ini, wallah tadi saya duduk ada pentul. Langsung ibu-ibu lagi nih sebarkan pentul ini. Jangan ketawa, saya serius ini. Nah, pasang jilbab 3 lapis. Ada lagi kayak pohon di belakang. La haula wala quwata illa billah. Bajunya sempit, roknya sempit. Dia bilang suaminya, buru-buru ibu, ketinggalan, tunggu sedikit bang. Beleng-beleng.
Apa yang begini? Ibu-ibu katanya perempuan hijrah. Kok jilbabnya masih sempit? Jalannya repot. Coba kalau jilbabnya legulo, lari. Ya. 1, 2, gara-gara pakaian. Saya begitu terharu melihat ada perempuan tokoh masyarakat, suaminya pejabat, kaya pula, bangsawan, cantik, ke pesta pengantin. Jilbabnya sekedarnya, maka dia akan menjadi contoh teladan buat ibu-ibu yang lain. Begitu dia lewat, semua orang kagum. Wih, kaya lo tuh. Paling kaya itu di komplek. Wih, iya kak, iya. Wih, bajunya sederhana ya. Orang cerita baik. Ini pengangguran, ngontrak-ngontrak, rumah kehujanan, banjir pula. Kalau pergi pengantin kayak dia paling kaya. Selesai acara ini Bu, yuk evaluasi jilbabnya. Ya, jangan lagi pakai jilbab yang repot. Coba kalau ibu pakai jilbab yang segitiga saja, kasih peniti, selesai. Makanya istri saya itu saya kasih tahu, kalau kau lama pakaian, saya mau pergi pengantin, goodbye. Repot kami, sudah kau dibelikan mobil, dibelikan bensin, sedangkan sopir, kau suruh lagi kita menunggu. Jangan ketawa, serius saya ini Bu. Ini ibu-ibu ini banyak menyiksa suaminya. Suaminya sudah mondar, sudah 10 menit lagi. Sudah, tunggu Pak, kau buru-buru terus ini, salah kita punya bedak. Gara-gara ibu nih, gara-gara jilbab. 1, 3. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Selesai haid. 5 hari tidak sholat. Kenyamanan 5 hari. Dia tambal 1 hari. Bu, kata suaminya, biasanya kau tidak sholat 5 hari aja kau haid. Ini kau sudah 6 hari belum sholat. Belum bersih Pak. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong ya? Apa bohong? Saya kasih lihat. Mau dikasih lihat silakan. 4. Kondisi apa lagi perempuan banyak tidak sholat? Apa? Selesai melahirkan. Apa namanya Bu? Nifas. Tidak harus 40 hari. Ada yang bersih 15 hari. Ada yang bersih 30 hari. Ada juga 40 hari. Bahkan ada yang lebih. Sampai karena pahamnya salah. Tidak paham agama. Begitu dia melahirkan. Suruh suaminya beli. Kau pergi beli mie bungkus, mie rebus, 40 bungkus. 1 hari 1 ya. Begitu habis bersih. Tidak harus 40 hari. Kalau ibu bersih 30 hari, bersihnya pada saat itu mulai sholat. Ibu misalnya haid atau nifas, jam 8 malam, ibu merasa sudah bersih. Ke toilet, rasanya sudah bersih. Maka ibu sudah wajib mulai sholat isya. Bu, saya yakin ibu semua sholat. Ya, saya yakin ibu semua sholat. Cuma yang jadi masalah, sholatnya tidak bisa khusyuk. Padahal Allah sudah jelaskan, kad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Kita 30 tahun sholat tapi tetap gosip. Kita 30 tahun sholat tapi tidak bisa lepas dari riba. Kita 30 tahun sholat tapi suka durhaka sama suami. Kok ada apa? Padahal sholat menjelaskan, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Saya 30 tahun sholat Ustaz. Kok tidak mau berhenti gosip? Berarti ada masalah dengan sholat ibu. Tidak mungkin Allah jelaskan inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Sholat itu mencegah kalian dari perbuatan mungkar. Kalau memang ibu lakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Sayang 1000 sayang, ibu sholat tapi sholat ngingat duit. Allahu Akbar. Tadi 100.000. Beli bensin 50.000. Beli kuota 30.000. Mana 20.000 ya? Allahu Akbar. Suami, di mana aku simpannya? Allah. Begitu assalamualaikum. Oh, di bawah sadel motor. Selama dia sholat. Ayo. Ya ibu. Maka kalau begitu Ustaz, bagaimana supaya bisa khusyuk? Al-Quran menginformasikan. Minimal ada 3 cara supaya ibu bisa khusyuk. 1, sempurnakan wudhu. Terutama kalau musim hujan. Utama subuh, dingin. Biasa kita tidak sempurna wudhu. Kapan ini kita wudhu tidak sempurna? Pada saat bagaimana? 1, pada saat membasuh rambut.
Ibu-ibu karena dari pesta, mau lambut lagi pestanya jam 10 malam, takut rusak rambutnya, maka wuduknya cuma begini. Ibu lebih betul ibu begini. Atau ini cowok, sudah pakai apa namanya itu? Pomade. Hah? Apa? Ah itu. Sudah kan rambutnya anak-anak sekarang lain-lain, ada sungainya, Bu. Ada got-gotnya, jalan kutu. Dia sudah kasih model rambutnya. Dia takut rusak. Maka kalau dia wudhu dia cuma begini. Bos, salah. Lebih betul kalian wudhu begini. Ini rambut. Kalau ini jidat. Kapan lagi kita banyak wudhu? Salah. Bukan salah. Tidak sunnah. Apa? Quran menjelaskan. Wudhu membasuh dari jari ke siku. Tapi apa yang kita praktekkan? Dari siku ke jari. Ya toh? Nah, apalagi yang banyak kita keliru, membasuh kaki. Sunnahnya jari-jari tangan masuk ke jari-jari kaki lalu lipat ke belakang. Tapi apa yang kita praktekkan? Iya berapa itu jaketmu? Itu setan masuk dari situ. Jangan ketawa, saya serius ini. Dikasih cara malah diketawain kita. Ya. Sempurnakan wudhu. Yang kedua, pada saat kalian sholat, pakailah pakaian yang indah. Maka ibu kalau bukan pegawai negeri yang tiap hari ke kantor, cuma di rumah, begitu mau sholat, ganti pakaian. Yang jadi masalah itu juga kita pakai pergi mencuci, dipakai masuk toilet. Pergi ke pasar, pakai tidur ngiler. Pakai lagi menghadap kepada Allah. Maka ibu kalau mau sholat, pakai pakaian yang indah. Itu perintah Quran surah Al-Jum'ah. Kalau perlu sunnah pakai parfum. Nggak punya parfum Ustaz, pakai pengharum setrika. Apa namanya Bu? Ah iya itu. Pakai. Dan yang ketiga cara bisa khusyuk. Bayangkan kalau itu sholat adalah sholat kita yang terakhir. Tapi menurut ulama bagaimana cara supaya bisa khusyuk? Satu. Ketika sholat jangan terlalu banyak gerak. Biasanya kita sholat kan banyak sekali gerakannya. Allahu Akbar. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadhihi sirat. Ibu ketawa membayangkan diri sendiri. Sholat Allahu Akbar. Mode silent dia pakai. Allah. Nah, selesai acara ini, yuk koreksi sholatnya. Sudah sesuai enggak yang diajarkan Nabi? Yang kedua, yang diajarkan ulama, jangan banyak gerak. Apalagi usahakan yang ibu baca paham. Salah satu bacaan yang wajib dibaca ketika sholat Al-Fatihah. Ada yang hafal Al-Fatihah dengan terjemahannya? Ada? Saya kasih hadiah. Ayo Bu, siapa? Siapa yang hafal? Saya kasih hadiah. Ayo, yuk, mana? Hadiah. Ayo, cepat. Ayo, mana? Ayo. Sini. Sini, cepat. Mana? Ayo, hadiah 2 lembar. Mana yang cepat datang? Ayo. Hadiah. Mati kita. Ayo, maju semua dapat hadiah. Mana? Hari untung. Nggak beruntung saya malam ini. Ayo, ya di situ aja Bu. Ya, Al-Fatihah dengan terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya dengan Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik
Engkaulah kami minta, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang Engkau berikan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Masya Allah. Takbir. Bu, kalau ibu sholat 5 waktu setiap baca Fatihah seperti ini, apa alasan Allah menolak doanya ibu? Cuma kita sholat, alhamdulillahirabbil alamin. Baca kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini bu, ibu ini uang berkah. Terima kasih. Yang lain mana yang tadi yang berdiri? Karena jawabannya sudah betul tetap dapat hadiah. Mana lagi? Ada lagi ibu? Cepat. Mana lagi yang dari sana tadi? Cepat. Ini uang Ustadz. Beda uang Kapolres. Apa tadi yang pertama? Pahami apa yang kita baca. Surah pendeknya, kalau tidak bisa pahami per ayatnya, paling tidak kesimpulan ayat itu. Kesimpulan surah itu. Ibu baca kul huwallahu ahad. Apa kesimpulan ayat itu? Perintah mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu aja kita bayangkan. Tapi kita kan baca Fatihah yang kita pikirkan bismillah, lewat kucing. Tidak tertutup pula, mati habis ikan. Akhirnya apa? Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ayo, berikutnya, sholat jangan banyak gerak. 2, baca yang kita baca pahami. Yang ketiga supaya bisa khusyuk, mata jangan seperti mata pencuri. Allahu Akbar. Tidak seragam bajunya itu. Lewat lagi. Nah, maka bagaimana sunnahnya? Waktu habis. Maka sunnahnya mata kita menuju apa yang kita mau sujudi. Allahu Akbar. Lihat ini. Ya bu? Bisa? Berikutnya, jangan terlalu banyak gerak. Kalau Syafi'i maksimal 3 kali. 1, 2. Ya, 1, mau dirindukan surga, dirikan sholat. Yang kedua, wasiamu Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan. Saya yakin ibu semua puasa Ramadan. Maka karena waktu terbatas. Yang ketiga, menjaga harga diri. Bagaimana cara perempuan menjaga harga diri? Tolong berpakaian yang islami. Mana pakaian yang islami? Bukan sekedar tutup aurat. Yang kedua, jangan mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Banyak perempuan sekarang pakai jilbab tapi sempit. Kalian menyiksa kami laki-laki. Kalau ibu pakaian sempit, nih. Sama kan? Apa bedanya? Sama lekuk-lekuknya. Apalagi ibu pakai coklat. Sama kulit itu. Kami laki-laki yang tersiksa. Dilihat. Dosa? Tidak dilihat. Barang bagus. Maka ibu tolong berpakaian yang islami. Jangan mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, cara menjaga harga diri seorang perempuan. Jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Pak, saya mau pergi pengajian. Pengajiannya baik, tapi pasca setelah pengajiannya salah. Sudah pengajian, suaminya belum pulang. WhatsApp di grup. Yuk, ketemu di PI. Pergilah ke Plaza Indonesia. Sudah itu, suami kita kan belum pulang. Lanjut nonton deh. Nonton lagi sampai sore. Padahal isinya pengajian 1 jam. Ibu pengajian baik, tapi karena mengkhianati perjanjian pergi pengajian, akhirnya ibu lebih banyak dosanya daripada pengajiannya. Dan yang keempat, wanita yang dirindukan surga adalah menaati perintah suami. Ini agak berat. 1, 2, 3 gampang.
Tapi ini yang perintah suami yang sulit. Bu, mau masuk surga? Mau masuk surga? Taati perintah suami. Bu mau tahu? Ada 4 perempuan menjadi penghuni api neraka. 4 perempuan, jenis perempuan penghuni api neraka. Siapa mereka? 1, mereka yang suka maki-maki suaminya. Dengar ini bu. Ibu marah, boleh. Marah sama suami, manusiawi. Bang, tak kusangka kau begini bang. Kutinggalkan orang tua di Jawa. Saya datang ke Jakarta ini ngikut sama kamu bang. Kok tega-teganya kau sembunyikan duitmu. Boleh marah seperti itu. Tapi yang tidak boleh maki-maki suami. Memang kau goblok. Sama aja opakmu. Tahu begini cilaka kau. Ibu masuk neraka. Dia ketawa. Saya serius. Marah sama suami boleh, tapi tidak boleh maki-maki apa sampai melibatkan orang tuanya. Memang kau goblok, suami macam apa kamu? Sudah gendut, malas, kuat makan. Sama aja bapakmu, pulang kampung kau goblok. Ibu biar sholat, penghuni api neraka. Kalau ibu marah sama suami, marah sambil berdoa. Saya tidak sangka kau begitu bang. Saya doakan kau menjadi penghuni surga. Saya doakan kau menjadi lebih soleh. Ya Allah perbaiki suamiku. Tidak kusangka dia begini. Tapi dialah jodohku ya Allah. Jangan pisahkan aku dengannya. Boleh marah seperti itu. Ini marah-marah sampai maki-maki. Sampai ada kawan saya cerita ibu. Istrinya marah-marah. Mati akal sudah di suaminya. Dibujuknya tidak mau berhenti marah. Akhirnya apa? Dia buka bajunya suaminya. Karena suaminya besar perutnya. Lalu dia buka, dikasih angkat. Boleh bapak-bapak coba itu. Kalau su istri ini tidak mau berhenti marah, bapak buka baju, cabut ketek di depannya. Kalau dia masih marah, berarti istri kita lagi kesurupan. Ibu ya. Nah ibu, masih ingat wanita dirindukan surga? Satu. Sholat. Saya sudah sholat Ustadz. Tambah sholat sunnah. Mulai besok jangan pernah tinggalkan 1 hari tanpa sholat duha. Selesai sholat duha ibu minta kepada Allah supaya dunia ibu lebih baik. Maghrib masuk, selesai maghrib ibu tambah lagi dengan sholat taubat 6 rakaat. Tengah malam tidak bisa tidur, ibu lanjutkan dengan sholat hajat. Nih adik-adik nih yang cewek-cewek ahwat. Masih ada yang jomblo fisabilillah? Mana? Silakan daftar sama saya. Saya panitianya. Ini banyak jomblo-jomblo fisabilillah di sini. Ya, berikutnya sudah sholat, apalagi? Apa? Puasa Ramadan. Sudah Ramadan, tingkatkan dengan apa? Senin Kamis. Ibu-ibu yang mau menurunkan berat badan, coba amalkan Senin Kamis. Lagi puasa Ustadz, terbiasa sarapan, jam 8 makan, apa itu? Bubur. Begitu habis 1 mangkok, saya puasa. Lanjutkan. Boleh, karena ibu lupa. Tengah hari terbiasa makan siang, makan lagi. Saya lupa. Lanjut. Benar, tetap sah. Siang-siang ada tetangga bawa lagi kue. Saya puasa. Lanjut. Itu rezeki. Benar. Yang penting betul-betul ibu lupa. Jangan pura-pura lupa. Sudah masuk 1. Pura-pura aja. Allah tahu. Puasa. Yang berikutnya, jaga harga diri. Berpakaianlah yang baik. Seorang wanita berpakaiannya jangan terlalu menarik. Ya. Dan yang keempat, taati perintah suami. Istri yang soleha itu 1, menenangkan hati suami ketika ada di rumah. Jadi kalau suami tidak betah di rumah, ciri-ciri ibu gagal menjadi istri. Bagaimana suami mau tenang di rumah? Ibu selalu periksa HP-nya. Ibu, kalau suami pulang, Assalamualaikum sayangku. Apa ibu tanya? Dari mana pak? Mestinya bukan dari mana. Pak, mau makan apa?
Coba, kan enak perasaan kita pulang. Sayangku, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, tenang perasaan suami. Masuk dapur marah-marah karena berantakan dapur. Ibu peluk lagi sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Tenang perasaan. Ini pulang suaminya lagunya apa? Yo ayo, kesurupan. Putar ke kiri. Apa beleng-beleng? Enak kita lagunya. Suami kita lagi bermasalah nih. Rugi, ndak usah dimarah-marahi. Memang kau goblok, bisnis keliru, ngojek dicuri motornya, ndak ada yang kau tahu. Jangan begitu. Coba kalau suami gagal berbisnis, ibu duduk-duduk di sampingnya sambil menyanyi. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Enak. Ini pulang pengaruh lagu dangdut beleng-beleng. Lai, panggil aku si Jamlay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Apa lagu-lagu begitu? Ya, taati perintah suami, Bu. Kenapa sih wajib taati perintah suami? Karena dengar ibu, demi Allah, kami suami bertanggung jawab terhadap istri. Istri tidak pakai jilbab, kami yang tanggung dosa. Istri tidak sholat, kami yang ditanya di akhirat kelak. Kalau ibu tidak ditanya soal dosa suami, ibu tidak ditanya kenapa suamimu tidak sholat, kenapa suamimu nipu, tidak ibu ditanya. Tapi yang ditanya kenapa istrimu tidak jilbab, kenapa istrimu tidak sholat, kenapa istrimu tidak puasa. Itu tanggung jawabnya suami. Makanya ibu jangan suka ngomel. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Maka kalau mau dirindukan surga, taati perintah suami. Suami saya selingkuh, Ustaz. Suami saya tidak sholat. Suami tidak puasa. Bukan urusan ibu. Kalau ibu lakukan 4 hal ini, maka Nabi jelaskan, Bu, nih karena kau taat kepada 4 ini, Nabi jelaskan, tadkhulul jannati bisalam. Silakan masuk surga ibu dari pintu mana yang ibu mau. Enak kan? Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita mau sampaikan tapi waktu yang terbatas. Kalau ibu dandan mau dapat pahala tuh saat mau tidur. Tapi giliran mau tidur, ndak sikat gigi, daster 3 hari ndak dicuci, kelihatan bulu ketek, muka dikasih bedak kencur, dikasih bawang matanya, ngorok. Bagaimana suamimu tidak menderita? Kalau saya tanya, ibu-ibu mau tidak dirindukan surga? Mau tidak dirindukan surga? Pasti mau. Dirindukan suami saja sudah senang. Ini dirindukan surga. Biasanya orang yang rindu dengan surga, saya yang rindu dengan surga. Ini luar biasa. Surga rindu sama ibu. Mau ibu? Kok di Makassar kok saya bilang mau bergetar itu masjid. Begitu kencangnya suaranya ibu-ibu. Mau ibu? Oh, saya baru sadar ini orang Jawa lembut suaranya. Nggih. Oh, Jawa rupanya di sini ya. Kalau mau kata Nabi saya kasih rumus 4. 4 aja ibu. Ndak 7, ndak 10, 4 saja. Lebih susah syaratnya jadi caleg. 4 aja syaratnya. Apa itu kata Nabi? Inilah yang kita akan bahas hari ini. Wanita dirindukan surga. Ya, saya dikasih judul menjemput rezeki, tapi rasa-rasanya judul ini yang lebih tepat. Wanita dirindukan surga. Mau dirindukan surga ibu? Apalagi ibu-ibu ini yang depan saya yang sudah muka-muka sakaratil maut. Mau? 4 aja syaratnya bu. Catat.
Ini oleh-oleh pulang pengajian. Ada ibu-ibu di Makassar pulang pengajian tidak ada oleh-olehnya. Saya tanya, gimana pengajiannya? Alhamdulillah, hebat. Bagaimana ceramahnya? Hebat memang itu Ustaz, jago dia ceramah. Apa dia bilang? Saya sudah lupa Ustaz. 1 jam kita ceramah, tidak ada dia ingat. Nah, itu pentingnya bawa buku, dicatat. Karena ibu-ibu ini yang sudah usia-usia senja, otaknya ini ibarat kaset sudah kusut. Cicilan belum lunas, suami mau kawin lagi, anak rewel, kan repot itu otaknya. Nah, maka kalau dicatat, ibu saya di rumah, biasa kalau ada saya tulis lebar-lebar besar baru saya tempel dekat panci. Kenapa? Karena panci paling sering dikunjungi. Atau cermin. Nah, itu ibu catatannya tempel di cermin nanti itu bu. Suruh anaknya ketik baik-baik, rapi, tempel di cermin. Supaya selalu diingat. Ini 4 aja syaratnya ibu dirindukan surga. Tidak ada hadis mengatakan laki-laki dirindukan surga. 1. Kata Nabi, aqimis salah, dirikan sholat. Bingung saya, kenapa ini dikhususkan perempuan dirikan sholat? Kalau mau dirindukan surga, oh usut punya usut, ternyata perempuan memang paling sering lalai dalam sholat. Kapan Ustadz? 1. Selesai haid. Tuh kalau iman tidak baik bisa haidnya 4 hari, dia tambah bonus 2 hari. Ya kan? Iya. Hei, dia bilang suaminya, biasanya haid cuma 4 hari. Ini sudah hari ke-6 kau belum sholat. Belum bersih. Iya toh? Dia bilang suaminya, bohong, masih ada sedikit-sedikit. Dia lagi suaminya, serius lu? Apa serius? Saya kasih lihat kau. Iya toh? Nipu diri sendiri. Malah dia nanya sama saya, Ustadz, katanya kalau selesai haid subuh baru mulai sholat. Subuh kesiangan. Dia bilang, ya sudah, besok lagi saya sholat. Tidak boleh. Duhur bersih, duhur sholat. Isya bersih, ibu nih sudah maghrib. Begitu mandi, rasa-rasanya saya sudah bersih. Jam 10 malam bersih, wajib mandi junub. Selesai sholat. Tidak boleh nunggu isya, subuh. Ini yang banyak ini, isya. Padahal sudah bersih malamnya, dia cek, sudah bersih nih. Jam 10, sudah bersih. Mandi, sholat, meskipun sudah jam 11 malam. Ya? Apalagi? Nifas. Nih banyak yang salah paham nifas. Katanya nifas harus 40 hari. Siapa yang bilang? Nifas itu tidak harus 40 hari. Bisa jadi lebih 40 hari. Bisa jadi cuma 10 hari. Tergantung ibu bersih atau tidak. Ada teman saya selesai melahirkan istrinya, dia pergi beli Indomie 1 dos. Saya bilang, apa hubungannya? Ini kan isinya 40 bungkus Ustaz. Jadi 1 hari 1 bungkus, kalau habis ini sudah bersih istri saya. Ayo. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau ada pesta. Mukanya dia kira tembok. Coklat, biru, abu-abu, krem. Beleng-beleng. Ini ibu-ibu sekarang ini banyak perempuan palsu. Mohon maaf ya, kalau marah-marah aja. Siapa suruh undang saya? Sekarang banyak perempuan-perempuan palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Matanya biru, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya biru, palsu. Alisnya tebal, palsu. Pantatnya gabus. Iya toh? Bu. Ada kenalan saya, orang kaya. Itu kalau dia tunjuk-tunjuk kapalnya, tanker, suaminya bilang, ini Ustaz. Ya, kalau bunyi ayam kukuruku, masuk uang saya 200 juta. Disewa tiap hari 200 juta. Kalau ini Ustaz, 75 juta 1 hari. Istrinya bu, tidak yakin orang dia istri orang kaya. Sederhana pakaiannya. Akhirnya apa? Semua orang kalau lewat, orang kagum.
Tahu enggak, orang kaya loh itu. Sederhana pakaiannya, enggak glamor. Orang jadi teladan. Kenapa? Dia kaya tapi tidak macam-macam pakaiannya. Orang senang lihat. Ini sudah enggak kaya, enggak terkenal. Gede ganyanya. Kayak sudah tabrak tiang listrik. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Beleng-beleng itu Rocky Gerung bilang dungu. Dungu atau oon. Tahu oon? Es krim ditiup. Itu beleng-beleng itu. Cok, banyak perempuan tidak sholat gara-gara make up. Hah? Make up. Nah. Make up. Shadow. Eyeshadow. Oh, malah ada model baru saya lihat ibu. Dikasih lebih lagi putih-putih di sininya. Apa bedanya sama belek? Ayo. Sekarang ini kita dibodoh-bodohi sama artis. Memangnya artis idola kalian? Yuk, ada lagi yang lebih beleng-beleng. Dikasih lebih lagi alisnya sini nih. Ada lebihnya sedikit naik. Gini modelnya. Saya bilang kenapa lagi dikasih lebih? Dia bilang seperti artis Korea. Artis Korea baru sudah pensiun. Apa ini dibodoh-bodohi sama make up? Bu, demi Allah, kami para suami tidak membutuhkan itu semua. Yang kami butuhkan kecantikan hati. Ini cantik-cantik, memang cantik, tapi bukan untuk nyenangin suami. Kalau ibu dandan mau dapat pahala, tuh saat mau tidur. Tapi giliran mau tidur, ndak sikat gigi, daster 3 hari ndak dicuci, kelihatan bulu ketek, muka dikasih bedak kencur, dikasih bawang matanya, ngorok. Bagaimana suamimu ndak menderita? Giliran mau pergi pengantin, Masya Allah, cantik betul. Ibu untuk apa cantik-cantik ini? Biar ibu mondar-mandir macam-macam. Tetanggamu tahu ini tetangga saya. Andai kau roba cak menjadi selebriti, mukamu tidak dikenal orang kaya artis Korea, oke lah. Tapi biar diapain orang tahu juga, tetangga saya ini. Udahlah. Apalagi ibu yang rajin majelis taklim. Tiap minggu, tiap pekan hidup pengajian. Tapi tidak ada perubahan itu. Rugi. Habis waktu. Tidak ada guna. Mending tinggal di rumah tidur. Majelis taklim. Sudah 4 tahun majelis taklim. Tiap pekan dengar pengajian. Tapi make upnya malas dia sholat. Iya kan? Kalau hati cantik meskipun muka tidak halus, orang senang. Ya, gara-gara make up tidak sholat. Jadi bagaimana solusinya Ustadz? Kalau pengantin, mau pengantin, gimana solusinya? Wudhu dulu. Baru tancap. Sudah itu tahan kentut. Biar sudah wudhu batal. Sedikit aja keluar Ustadz batal. Nggak habis Ustadz batal. Nah, apalagi yang membuat orang ibu-ibu nih banyak nggak sholat? Selesai haid, nifas, make up. Yang keempat apa? Jilbab. Banyak ibu-ibu malas sholat gara-gara jilbabnya susah dipakai. Jilbab sakaratil maut. Saya ibu sudah keliling-keliling ceramah. Mana-mana saya ceramah. Saya ke Filipina Selatan, jilbabnya orang Melayu sana. Segitiga saja. 1 peniti, selesai. Malaysia juga begitu. Saudi malah 1 lubang masuk. Selesai. Tapi coba lihat jilbabnya ibu Indonesia. Ngeri bu. Ada kayak ada talinya 2 meter, dia ikat-ikat.
Disimpan di lehernya. Itu diikat lehernya. Lalu dikasih kembang. Sudah tidak bisa goyang itu lehernya. Nah, iya toh? 3 lapis. Ini penutup kepalanya 3 lapis. Ada kuningnya, abu-abu, coklat. Dikasih mereng lagi sedikit. Coba. Lalu ada kayak pohon di belakang. Biasa kalau ada pengganti. Gimana caranya dia pakai ini ya? Nah, sudah diikat lehernya. Pakai pula rok yang sempit. Rok sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru bu, katanya, tunggu sebentar pak. Beleng-beleng. Beleng-beleng. Coba kalau lebar, kan enak lari dikejar anjing. Beleng-beleng. Ayo bu, sudah berapa tahun majelis taklim? Sudah berapa tahun hadir pengajian sini? 5 tahun. Mestinya pakaian seperti itu ditinggalkan. Apa dilarang? Tidak dilarang. Cuma kalau gara-gara itu tidak sholat, hancur ibu. Pergi pengantin, make upnya luar biasa, jilbabnya susah. Tiba waktu sholat, dia bilang suaminya, bu, ini sudah mau hampir asar. Kok belum sholat duhur? Kok pergi sholat? Sadar loh pak. Ya saya sadar, saya suruh kau sholat. Sadar loh pak. Ya saya sadar, ya saya suruh sholat. Oh pergi sholat, apa kata? Kau nggak lihat ini jilbab saya? Ini 2 jam. Beleng-beleng. Ayo, sudahlah, bu. Apa yang saya sampaikan ibu pasti iyakan. Perempuan cantik, tidak terlalu cantik, tapi dia kaya, istri bangsawan, ya, populer, tapi pakaiannya sederhana, itu yang jadi orang senang. Coba kan? Dia sudah kaya, cantik, banyak duitnya, terkenal, tinggi sekolahnya, tapi pakaiannya seadanya. Masya Allah, orang semua jadikan teladan. Nah, coba lihat itu nak, itu ibu kaya loh, terkenal, banyak duitnya, tinggi sekolahnya, tapi lihat nak, pakaiannya sederhana. Nah, saya mau kok seperti itu nanti nak. Coba lihat. Apa Khadijah terkenal dengan jilbabnya yang mewah? Apa Aisyah terkenal dengan lipstiknya yang banyak? Enggak kan? Tapi karena apa? Karena akhlak. Ngapain kita cantik-cantik akhlak kita jelek? Daripada beli make up 700.000 per bulan. Ibu sudah 60 tahun. Yuk lebih baik beli lipstik palsu. Harga 10.000. 690.000. Nih bawa ke masjid. Itu tabungan akhiratmu. Ada sekali jalan 1 juta. Nempel. Daripada itu 1 juta, ada lebih gila. Apa itu? Saya pernah lewat di Makassar, salon, gambar jari-jari begini. Saya tanya sopirku, apa itu? Ini salon Ustadz. Salon apa? Ibu-ibu gunting-gunting kuku. Apa namanya bu? Dia tahu semua ini. Apaan? 25.000 satu jari. Berarti 10 jari. 250.000. Apa lebih tidak enak itu 250.000 kau tabung untuk akhiratmu dikubur? Ya ibu. Ya. Lipstick 20.000. Eyeshadow 70.000. Ini alis 70.000. Sudah berapa habis duit kita? Ya. Dengar ini yang suka cukur-cukur alis. Laknat Allah, kata Nabi, bagi mereka yang mencabut dan mencukur alisnya. Tuh, tidak usah baku lihat ibu. Boleh gambar alis, boleh, tapi jangan pakai tato. Ini tato alisnya. Tak haram itu bu. Mau gambar alis silahkan, pakai pensil celak. Tidak ada pensil celak Ustadz, cari krayonnya anak. Nah ya, kalau ada pengantin, ibu-ibu silakan make up, tapi jangan berlebih. Jangan gara make up dan jilbab ibu tidak sholat padahal sudah 5 tahun majelis taklim. Auzubillah min zalik. Tidak ada gunanya itu.
Maka tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, ibu akan dirindukan oleh surga. Saya sudah sholat Ustadz, kenapa hidup saya masih susah? Berarti sholatnya belum sempurna. Ada yang di sini sakit ibu, asam urat, gula, kecil buat Allah sembuhkan itu. Kecil. Apa susahnya Allah sembuhkan penyakit itu? Kecil. Cuma kadangkala ketika kita sakit kita lupa Allah. Kita lebih senang ke dokter. Emang dokter yang sembuhkan penyakit? Ya. Mohon maaf kalau ada dokter di sini. Sampai detik ini saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Iya toh. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ustaz. Masih sini Ustaz. Kenapa Ustaz? Mencret-mencret dok. Mules terus perutku dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusanmu dong, kan kau dokter. Masa saya kau tanya? Yang hebat kalau baru muncul, Ustadz pasti mencret. Itu yang hebat. Tapi kan tidak. Allah tanpa diberitahukan, tanpa curhat, Allah tahu apa penyakitnya ibu. Maka datang sholat. Sudah itu sholat, sudah itu sholat, sudah itu sholat, baru ke dokter. Ayo perbaiki sholat ibu. Tidak ada susahnya Allah kasih dunia. Ustadz, saya sudah 30 tahun rantau ke Jogja. Tidak bisa beli rumah Ustadz. Masih ngontrak-ngontrak. Tidak usah cari capapnya. Periksa sholatmu. Saya sholat Ustadz. Kok begitu hidupku? Berarti belum ikhlas. Mana buktinya belum ikhlas? Suka nunda-nunda sholat. Asar sholatnya dekat duhur. Duhur sholatnya dekat asar. Berarti ibu perhatikan dah. Coba. Sholat maghribnya. Itu juga wudunya asar. Itu juga maghrib. Itu juga isya. Karena berdekatan. Itu tidak ikhlas. Sholat Ustadz, betul ibu sholat, tapi pakaiannya itu juga dipakai masak, itu juga dipakai bertetangga, itu juga dipakai ke pasar, itu juga dipakai tidur, tidurnya ngiler lagi. Ini. Pas dibangun suaminya, dipakai lagi sholat, najis. Pantas 30 tahun sholat, sholatnya tidak bisa memperbaiki hidupnya. Kenapa? Sholatnya tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Saya sholat Ustadz, betul ibu sholat, tapi tidak semangat. Allah. Iya kena. Ada juga yang sholat seperti itu. Ada yang sholat gitu. Allahu Akbar. Sholat kayak ditiup angin. Ayo, ada juga yang sholat semangat. Jangan ketawa karena ibu membayangkan diri sendiri. Ada juga yang sholat cari duit. Allahu Akbar. Iya kena butuh. Duit saya tadi 100. Beli sayur 50.000. Beli pulsa 20.000. Allahu Akbar. Mana yang 30 ya? Allah. Selamat. Oh di bawah sadel lah. Sepanjang sholat cari duit. Apalagi ibu sholat sambil masak. Canggih betul ini. Allahu Akbar. Tiba-tiba bau hangus. Allahu Akbar. Pantas 30 tahun sholat. Maka majelis taklim yang baik, majelis taklim yang faedah, majelis taklim yang manfaat, ada perubahan setelah dia ikut majelis taklim. Mungkin sebelum majelis taklim seperti itu sholatnya, pulang majelis taklim tidak seperti itu lagi. Ada perubahan, ya. Karena juga itu majelis taklim saya lihat lomba baju seragam. Malah ada yang curhat sama saya, Ustadz bubar saya majelis taklim Ustadz. Kenapa? Belum lunas seragam kita, ada lagi yang baru. Itu. Padahal yang mau beli pengat seragam ini ya pengurusnya. Pengurusnya hanya 5 orang aja. Ya, yang kaya-kaya. Ini aja yang berdiskusi 5 orang.
jelek mulai kabur, nih ada nih yang baru, ganti lagi. Orang belum lunas diganti lagi. Majelis taklim yang baik bukan yang banyak seragamnya, tapi yang tambah ilmunya, tambah akhlaknya. Itu yang baik. Ya, perbaiki sholat. Bu ya, bu. Sholatullah, salamullah ala toha. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Biasanya kalau saya ceramah ada air di samping saya. Cari-cari ini dilupa ini panitia. Satu ya. Satu ibu. Sholat. Maka ibu. Halo ibu. Ibu. Bu. Ibu ndak usah cemas kalau anaknya ndak tahu bahasa Inggris. Ibu ndak usah cemas kalau anaknya ndak tahu bahasa Korea. Ibu ndak usah cemas kalau anaknya ndak punya kerja, pengangguran. Ndak usah cemas. Yang ibu cemaskan kalau anaknya sudah mau dilamar masih tidak sholat. Itu yang ibu perlu cemaskan. Ya, kan ibu-ibu sekarang hebat betul anaknya Ustaz. Kenapa? Tuh masih SD sudah pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Nggak percaya? Ibu ke Inggris. Demi Allah bu, anak-anak di sana baru belajar bicara pakai bahasa Inggris. Apa yang hebat? Banyak yang begitu. Yang hebat anaknya ibu, sampean punya anak, panjenengan punya anak, pergi majelis taklim, pergi ke pasar, anaknya yang masih SMA nelpon ibunya, matur nuwun bu, ini sudah duhur, bu sudah sholat enggak? Ibu sudah kaya itu. Asar lagi nelpon lagi anaknya, mak lagi di mana mak? Masih di tempat kajian nak, masih di tempat arisan. Mak ini sudah asar, jangan sampai ibu sibuk ngurus arisan lupa sholat. Itu anakmu yang kaya. Pernah di SMS begitu anaknya bu? Pernah? Paling di SMS, mak kirimi pulsa. Maka ibu dari kecil anak-anak diperkenalkan sholat ya. Mau dirindukan sorga, syarat pertama aqimis shalah, dirikan sholat. Tidak cukup yang 5 waktu, tambah sunnah. Sunnah apa Ustadz? Yang sederhana. 1, sholat sunnah duha. Ibu-ibu, ada ndak di sini yang punya tanah 1 juta hektar? Anda usah 1 juta. 100 hektar ada di sini bu? Ada? Nggak ada. Tapi ibu mau ndak punya harta lebih dari 100 hektar? Lebih dari 1 provinsi. Mau? Itulah sholat sunat fajar. Ayo, 2 rakaat sebelum ibu sholat subuh. Itu nanti ketika ditimbang kata Nabi, yang 2 rakaat ini lebih berat 2 rakaat ketimbang dunia dan isinya. Tuh sholat duha, sholat fajar. 2 rakaat. 2 rakaat saja bu. 2. Coba. Sudah pagi-pagi. Anak sudah pergi sekolah. Suami sudah pada bekerja. Pekerjaan rumah sudah tuntas. Jam 8, jam 9. Yuk sholat duha. Sholat duha. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah biasa. Bedanya niat. Nih yang biasa ibu-ibu tanyakan. Ustadz apa niatnya? Bu. Niat itu bukan bahasa mulut. Niat itu bukan bahasa lisan. Niat itu di sini. Coba lihat orang Arab kalau ibu pergi umroh. Coba lihat umumnya orang Arab. Jalan, berdiri langsung Allahu Akbar. Iya toh? Kalau kita kan lama dulu ibu. Loading. Allah. Duduk. Saya tanya, kenapa tidak jadi sholat ibu? Saya lupa sholinya. Boleh tidak ucapkan. Mau ucapkan silahkan. Sholli sunnatal duha. Raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah duha. 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tuh. Nggak hafal juga itu Ustaz.
ambil jalan pintas, berdiri tegak, menghadap ke kiblat, baru ibu bilang begini, Tuhan, sholat sunnah duha ya, Allahu Akbar. Boleh, benar boleh bu. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Boleh, benar. Daripada ibu nunggu bahasa Arabnya, ndak hafal, ibu ndak sholat. Itu sholat duha ibu. Hei bu, suami pergi cari nafkah, anak sudah pergi sekolah, ibu sholat duha, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh 2 rakaat, bagus 4 rakaat, lebih utama lagi 6 rakaat, lebih mulia lagi 8 rakaat. Boleh 2, boleh kalau ibu sibuk 2 aja boleh. Bacaannya sama sholat sunnah yang lain. Nggak hafal banyak ayat-ayat Ustadz, ya sudah yang ibu hafal aja. Kul-kul, ya sudah kul-kul aja. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Nggak apa-apa. Jelas. Selesai sholat duha, ibu duduk menghadap kepada Allah, mengadu kepada Allah, ya Allah yang maha kaya, tiadalah datang rezeki tanpa pertolongan dan bantuan. Engkau yang mengatur rezeki suami saya. Suami saya datang pergi menjemput rezeki ya Allah. Jika rezeki suami saya masih di atas langit, turunkan ya Allah. Jika masih dalam tanah, munculkan ya Allah. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Doa tidak harus bahasa Arab. Banyak orang selesai sholat baca doa, tapi dia tidak tahu apa intinya doa. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Nih rezeki saya, belum sholat duha ini sudah keluar, langsung 2, ada pula rotinya, masya Allah ya. Coba ibu, doa itu kalau bahasa Bugisnya mapaletu, bahasa gaulnya curhat. Silakan ibu curhat, bahasa hati, bukan bahasa Arab. Ibu bahasa Arab belum lagi salah ucap, nggak ngerti apa yang ibu baca. Malaikat bingung, apa maksudnya ini ibu ini? Apa maksudnya ini ibu? Mau minta rezeki ternyata doanya apa? Minta anak. Bingung kan malaikat. Jadi boleh bu, ya Allah, bukakan pintu rezekiku ya Allah. Mudahkan suamiku memperoleh rezekinya ya Allah. Sudah itu SMS suami, Bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru aja aku doakan abangku selamat dalam mencari nafkah. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Senang itu. Saya ibu, itu istri saya. Kalau dia SMS begitu, saya kasih lihat semua temanku. Istriku ini SMS-nya. Coba SMS begitu suaminya bu. Jangan galau bang, jangan putus asa bang. Rezeki Allah yang tentukan. Selama abang berusaha, rezeki itu ada. Pun kalau terbatas, percayalah saya tetap setia mendampingimu. Pernah SMS begitu suaminya? Paling SMS-nya bang, jangan lupa singgah beli gas ya. Yuk, sholat duha. Saya banyak dosa Ustadz. Saya perempuan hijrah. Dulu banyak betul maksiat saya lakukan Ustadz. Masa muda saya suka gaul. Masa muda saya selalu ke tempat hiburan malam. Masa muda saya selalu maksiat. Allah jelaskan, wala tai'asu mir rauhillah. Bu, jangan putus asa. Ibu jangan putus asa. Besar dosamu tapi ampunanku jauh lebih besar. Gimana caranya? Yuk sambut dengan sholat sunnah taubat. Gimana sholat sunnah taubat Ustaz? Sama sholat tahajud, sama sholat duha, cuma beda waktu, beda niat. Jadi ibu ndak ada kegiatan nih, sudah maghrib, datang ke masjid, nunggu isya, ndak usah pulang, nunggunya sholat taubat 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6. Boleh 2, boleh. Sholat taubatnya, niatnya, sholli sunnatul taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah pendek, ruku, itidal, sujud, dan seterusnya. Kapan taubatnya Ustaz? Sujud terakhir. Sujud terakhir, ibu taubat. Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, saya hilap ya Allah. Ampuni saya. Jangan engkau palingkan hati hamba. Jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah ya Allah. Ampuni saya ya Allah.
Allah ampuni. Yang penting tobatnya tobatan nasuha. Jangan tobat ibu hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Melahirkan. Ingat waktu melahirkan? Tidak mau lagi saya Pak. Tobat. Hancur saya Pak. Tidak mau lagi saya. Terakhir ini saya hamil. Terakhir Pak. Tidak mau lagi saya hamil. Terakhir tidak mau lagi. 6 bulan kemudian. Hamil lagi. Ya. Nah, banyak jenis-jenis sholat sunnah, tapi lain waktu kita laksanakan, lain waktu kita lanjut. Pertama, dirindukan surga, dirikan sholat. Yang kedua, kata Nabi, wasyamu Ramadan, berpuasalah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tuntas puasa Ramadan. Tapi jangan puas sampai di situ Bu, maka kita lanjutkan dengan puasa Senin Kamis. Ya, puasa yang paling baik, puasa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, puasa Senin Kamis. Bu ibu nih yang agak lebih berat badannya, bukan gemuk, cuma perbandingannya kurus. Bukan, orang bilang Ustadz kurus betul, bukan kurus, kamu yang gendut. Yang lebih berat badannya, yuk terapi Senin Kamis. Senin Kamis, ibu-ibu mau sehat Senin Kamis. Bagaimana? Mulai Kamis ini jangan pernah lagi lepas puasa. Bangun, makan sahur. Ternyata jam 9 lupa kalau puasa, makan aja. Terbiasa kan setiap pagi kita sarapan. Nah Kamis ini kita mulai, karena kebiasaan kita bertahun-tahun sarapan, ya sarapan makan. Begitu lagi selesai, wih, Kamis, ternyata saya puasa, lanjut. Boleh. Yang tadi 1 mangkuk rezeki. Ibu lupa. Ternyata siang makan lagi. Weh, Kamis. Puasa. Lanjut lagi Bu. Benar ibu lupa. Lanjut. Boleh. Ternyata asar. Ada lagi kasih es cendol. Saya puasa. Sudah rezeki Ibu itu. Yang penting betul lupa. Saya sering begitu Ibu. Lanjut, karena saya lupa. Orang lupa tidak kena hukum. Tiba-tiba saya diajak makan coto. Ustaz coto, namanya kita senang ditraktir. Begitu habis, saya puasa rupanya. Tidak apa-apa, lanjut. Boleh. Yang tidak boleh, ibu misalnya kan? Misal. Bismillahirrahmanirrahim. Misal sudah di dalam nih. Sudah ada di dalam. Baru sadar, saya puasa. Jangan bilang terlanjur. Batal itu. Maka kalau dia sudah di dalam mulut, langsung ingat saya puasa, muntahkan, cuci, sah. Biar ibu 3 kali makan dalam sehari, yang penting betul-betul lupa. Begitu kan, ma makan puasa. Oh iya nak, sah. Coba ibu besok, mulai hari Kamis ini. Ternyata jam 10. Jam 11 lolos, jam 12 masih bisa, jam 1 tidak tahan. Datang tetangga bawa kue, nyaman lagi. Wah, sudahlah, ya sudah buka. Dari jam subuh sampai jam 1 ibu sudah dapat pahala. Cuma sayang kalau sudah jam 2, rusak Bu, ibu betul-betul imannya lemah. Masa sudah setengah jalan masih mau buka. Tapi pun kalau buka karena sakit, silahkan buka. Sudah dapat pahalanya itu. Coba mulai Kamis ini. Itulah yang disebut majelis taklim yang sukses. Ada perubahan tiap pekannya, ada perbaikan tiap bulannya. Tahun lalu belum biasa Senin Kamis. Tahun ini terbiasa Senin Kamis, majelis taklim yang manfaat. Ya, Senin Kamis. Yang ketiga, karena waktu yang sangat terbatas, ini dirindukan oleh surga. Apa itu? Menaati perintah suami. Ini yang berat ini. Taat sama suami ini berat. Bu, berat. Bu, dengar Ibu. Ada pada zaman Nabi, bertetangga nih. Tiba-tiba ibu yang tetangganya ini wafat ibunya. Maka tetangganya datang. Misal nih, dia bertetangga.
Meninggal ini tetangganya, dia datang panggil anaknya, anak tetangga. Bu Haji, emak sampean wafat. Datanglah membesuknya. Mulai dari sakit. Mohon maaf Bu, saya tidak bisa besuk ibu saya. Saya tahu sakit, tapi suamiku keluar. Saya dipesan tidak boleh pulang, tinggalkan rumah sebelum pulang. Pulang yang utusan. Sakaratil maut sudah ibunya, datang lagi. Bu, ibu sampean sudah sakaratil maut. Datanglah kau besuk. Mau sekali, tapi mohon maaf suami saya belum pulang. Pulang lagi utusan. Wafat ibunya. Bu, yang terakhir kalinya, bumu sudah wafat, maka mau dimakamkan. Kau datanglah sekali aja sebelum dimakamkan. Apa kata ibu? Mohon maaf suami saya belum pulang. Saya dilarang keluar sebelum pulang. Saya doakan ibu saya dimakamkan. Tidak datang ini anaknya. Marah ini utusan. Dia datang kepada Nabi melapor. Ya Rasulullah, keterlaluan betul itu tetangga saya. Mulai dari sakit, sakaratil maut, sampai wafat, dimakamkan. Tidak datang besuk ibunya. Saya 3 kali datang memanggilnya ya Rasul. Nabi kata, wih, nak durhaka betul itu. Kok bisa begitu? Kenapa bisa? Ya Rasulullah, suaminya pergi. Jihad, perang. Dipesan sama suaminya. Jangan pernah tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Mendengar ini, apakah Nabi marah? Subhanallah, dengar ibu. Subhanallah. Nabi lalu bersabda, alhamdulillah, diampuni dosa ibu yang wafat karena punya anak, istri yang taat sama suaminya. Masya Allah. Kira-kira masih ada istri zaman sekarang begini? Masih ada? Baru 10 menit pergi suaminya, dia telepon temannya. Datang aja, suami saya sudah keluar. Bu, taat sama suami. Itu pintar redanya ibu masuk surga. Ibu mau tanda fungsi utama suami? Bu, halo ibu. Fungsi utama seorang suami. Ibu mau tahu? Mau tahu ibu? Jalan pintasnya ibu masuk surga. Passwordnya masuk surga. Kenapa? Ridha suami itu ridhanya Allah. Kalau ibu sudah ridhanya, suami sudah ridha sama ibu, Allah tersenyum kepada ibu. Sebaliknya kalau suami tidak senang sama ibu, tidak pernah baik hatinya suami sama ibu, percayalah, susah ibu masuk surga. Betul, ridhanya Allah itu tergantung ridha suami. Kenapa bisa Ustadz? Karena kami ini suami yang nanggung ibu dunia akhirat. Ibu kira enak jadi suami? Dipikir bagaimana supaya kita bisa beli mobil, ibu bisa ndak kena matahari jalan. Kami pikir suami bagaimana supaya ibu bisa pakai baju baru tiap bulan supaya saudaramu ndak menghina kamu. Dipikir bagaimana supaya suami istri saya pakai emas, berlian supaya tetangganya ndak menghina dia. Itu dipikir semua oleh suaminya. Mana ibu pernah pikir bagaimana supaya saya belikan suamiku berlian? Pernah ibu? Ayo. Bukan cuma di dunia, di akhirat pun ibu ditanggung oleh suami. Beruntunglah wanita Islam. Wanita Islam itu sebelum diperiksa semua amal-amalnya, sebelum diperiksa puasanya, diperiksa hajinya, ada 4 laki-laki yang harus menanggung dia. 4 laki-laki yang harus menanggung ibu. Siapa? 1, orang tua, bapak. 2, suami. 3, anak laki-laki. 4, saudara laki-laki. Ini 4 yang bertanggung jawab terhadap ibu. Kenapa itu perempuan dia pakai jilbab? Ditanya suaminya, ditanya bapaknya, ditanya anak laki-lakinya, ditanya saudara laki-lakinya. Ternyata ini 4 laki-laki yang tidak beres, maka ibu bebas tugas. Itu enaknya jadi perempuan Islam. Beda kami laki-laki. Biar kami sholat, ketua majelis ulama, hafal Quran, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak puasa, istrinya tidak nutup aurat, istrinya tidak sholat. Demi Allah, ku ampusakum wa ahliku. Suamimu, nih kau masuk neraka sama istrimu. Ditanggung ibu dunia sampai akhirat. Suamiku tukang selingkuh Ustaz.
suamiku pemabuk, suamiku tukang tipu, suamiku koruptor. Tidak ada hubungan, dia yang tanggung dosanya. Ibu kalau baik agamanya, tadkhulul jannati bisalam. Kata Nabi, ini 7 pintu surga. Ibu pilih mana yang ibu mau masuki. Tidak ada urusan dengan suamimu. Itu enaknya. Jadi ibu jangan suka ngomel-ngomel. Beruntunglah ibu menjadi wanita Islam. Supaya sekali ngeluh, suami saya anu Ustaz. Ini lebih parah lagi, dia curhat di Facebook. Ada juga ibu-ibu sekarang suka sekali ungkap aib suaminya di medsos. Di mana di kau? Tak kusangka kau begitu. Kesepian banget, pret. Apa yang begini? Ya, ibu taat perintah suami. Passwordnya ibu masuk surga, ridha suami. Tapi kalau ibu durhaka sama suami, susah. Perempuan sekarang kan banyak tidak hormat sama suaminya. Ketika Nabi Isra Mi'raj kan diperlihatkan. Masuk Nabi surga, Masya Allah banyak betul penghuni perempuan. Begitu Nabi masuk neraka, na'udzubillah min zalik, lebih banyak lagi perempuan di neraka. Lalu ditanya Nabi sama sahabat, kenapa bisa begitu ya Rasul? Ada 2 kelemahan perempuan. 1, tidak bisa tahan mulutnya cerita kejelekan orang. Yang kedua, dia tidak taat dan tidak mensyukuri suaminya. Itu sebabnya. Kalau ibu pandai mengendalikan mulut tidak cerita orang. Yang kedua, taat sama suami. Gampang ibu masuk surga. Cuman kita kan ini penyakit kita. Datang begini masih gosip tuh. Damai tapi gersang. Apa? Apa sih? Enggak, gue tuh bertanya dong. Saya pun digosip. Begitu saya lewat, itu juga bajunya waktu di TV One. Ada urusan. Nenek ibu nih. Palsu. Aku tahu. Hitam itu di gelangnya. Palsu. Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Tuh melengket di giginya. Semua dia habis dosanya. Ibu, 1, sholat. 2, puasa. 3, taati suami. 4, jaga harga diri. Jaga harga diri. Bagaimana menjaga harga diri seorang perempuan? Bermula dari pakaian. Ibu-ibu jangan lagi pakai jilbab apa itu. Untuk sekarang kan ada istilah jilbab syar'i. Dulu kan ada ibu-ibu pakai jilbab tapi ketat. Celananya ketat, bajunya ketat. Akhirnya apa? Jalan seperti orang di kampungku bilang buras. Tahu buras ibu? Hah? Lontong. Lontong. Coba lontong kalau dibuka kan masih ada kentara itu anunya, bekas-bekas ikatannya. Bu, wanita soleha, istri yang baik, pakaiannya tidak seperti itu. Salah satu menjaga harga diri, tidak pernah keluar tanpa izin suaminya. Kan biasa ibu-ibu keberatan. Kok suami lagi? Tapi ingat ibu, ridanya anak ada sama ibu. Allah itu maha adil. Bu mau masuk surga, bakti sama suami. Suami mau masuk surga, bakti sama ibu. Itu putar aja. Jangan lagi ada yang cemburu. Ustaz, saya serumah mertua saya. Kenapa ya suami saya perhatian betul sama mamanya? Sudah punya anak yang lain. Kok suami saya terus dibebani, beli ini, minta sama suami. Saya bilang, Bu sadar dong Bu. Bersyukur suamimu begitu. Mudah-mudahan nanti anakmu pun sudah menikah dengan wanita lain. Dia masih memperlakukan kau seperti ibunya sekarang. Jangan malah sentimen. Suami saya begini, suami saya begini. Ibu berapa tahun sama suami? Baru 25 tahun. Itu ibunya dari perutnya. Saya heran kalau ada perempuan cemburu sama mertuanya. Tak sadar. Gimana nanti kalau ibu punya mantu yang juga kurang ajar? Mau? Maka saya bilang sama istri saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau hina saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau lukai perasaan ibu saya. Begitu ibu saya luka perasaannya, kau pembuat sial, keluar kau dari rumah. Tidak ada toleransi. Begitu mestinya kita jadi istri. Kalau ibu-ibu masih susah hidupnya, koreksi aja deh. Barangkali durhaka sama mertua.
Nah, bagaimana mengabdi kepada orang tua, bagaimana mengurus anak, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Akhirnya kita simpulkan, wanita yang ingin dirindukan surga: 1, pelihara sholat; 2, 3, taat pada perintah suami selama perintah itu tidak melanggar agama; yang keempat, jaga harga diri. Insya Allah kalau ini kita lakukan, maka Nabi jelaskan, maqaman mahmuda, saya angkat derajatmu, lalu silahkan masuk surga. Tadkhulul jannati bisalam, silahkan masuk surga dari pintu mana yang ibu mau suka. Subhanallah. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Ibu Li yang berkomunikasi kepada saya selama ini. Mohon maaf jika selama ini ada komunikasi yang tidak berkenan, dan terima kasih sehingga saya punya ladang amal untuk datang di tempat ini. Mudah-mudahan ada manfaat.